Dengan cincin es dan debunya yang sangat tebal, Saturnus adalah salah satu planet paling ikonik di tata surya. Sungguh indah. Tapi kira-kira apa yang tersembunyi di balik awan cerah itu? Nah, kamu akan mengetahuinya dengan berjalan-jalan di permukaan raksasa gas ini. Jika kamu bisa. Bagaimana rasanya jatuh melalui atmosfer Saturnus? Seberapa cepat kondisi ekstrimnya akan membawamu ke akhir yang beku? Dan jika entah bagaimana caranya, kamu berhasil muncul kembali ke permukaan, apa yang akan kamu temukan di sana? Sekitar 1,2 miliar kilometer jauhnya dari tempat kamu berdiri saat ini, terdapat Saturnus, planet ke-6 dari Matahari. Sekitar 9 kali lebih luas dari Bumi, ini adalah planet terbesar kedua di tata surya, dikelilingi oleh cincin debu, es, dan batu yang menjadi ciri khasnya. Saturnus juga memiliki 83 bulan yang mengorbitnya, 63 diantaranya telah diketahui, dan 20 diantaranya menunggu konfirmasi resmi. Dengan atmosfer yang sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium, planet ini dianggap sebagai raksasa gas. Hal ini penting untuk diingat jika kamu berencana berjalan-jalan santai di sepanjang permukaannya, karena kamu bisa saja terjatuh melewatinya. Saat kamu mendekati Saturnus, kamu akan menjadi manusia pertama yang menyaksikan langsung kemegahan cincin dan atmosfernya yang berputar-putar. Sepanjang perjalanan, kamu akan melewati beberapa bulan Saturnus, seperti bulan terluarnya, Iapetus, Enceladus yang sedingin es, dan bulan terbesarnya, Titan. Kamu akan membuat catatan untuk memeriksanya dalam perjalanan pulang. Tapi untuk saat ini, kamu punya jadwal kencan dengan Saturnus. Sebentar lagi, kamu akan berhasil melewati sistem cincinnya yang sangat besar. Ini berarti kamu semakin dekat. Cincin Saturnus bahkan tidak selebar jarak antara bumi dan bulan. Kamu akan terbang melewati setiap cincin dalam urutan yang akan merusak pemahaman kamu tentang alfabet. Kamu akan pergi dari cincin E ke cincin G, lalu cincin F dan A. Setelah itu, ada celah yang dikenal sebagai divisi Cassini. Jika melewatinya, kamu akan menuju ke cincin B, C, dan D. Ya, mungkin terdengar seperti siapapun yang menamai cincin ini tidak terlalu paham alfabet. Tapi itu nggak benar. Cincin Saturnus diberi nama sesuai urutan penemuannya. Kamu akan menemukan berbagai objek di dalam ring. Ukuran komponennya bervariasi, mulai dari butiran debu es kecil hingga objek seperti komet, asteroid, atau potongan bulan sebelumnya yang sebesar gunung di bumi. Akhirnya, kamu berhasil melewati cincin D, dan kamu akan melayang tepat di atas planet itu sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali turun untuk terakhir kalinya. Pada ketinggian sekitar 1.400 km, kamu akan mendapati dirimu dikelilingi oleh aura merah dan ungu. Itu terlihat sangat berbeda dibandingkan yang kita miliki di bumi, karena bentuk hidrogen yang sangat energik di atmosfer Saturnus. Kejatuhan kamu tiba-tiba menjadi lebih menarik juga. Kamu akan mulai terlempar oleh hembusan angin kencang. Di lapisan atas atmosfer, di atas ekuador planet ini, kecepatan angin dapat mencapai 500 meter per detik. Kekuatan angin tersebut hampir 5 kali lebih kuat dibandingkan kekuatan angin topan terkuat di bumi. Ya, jadi mungkin garis khatulistiwa bukanlah tempat terbaik untuk turun. Kamu akan mencoba mendarat di tempat lain, seperti kutub utara Saturnus. Ini juga tidak ideal, karena saat kamu turun, badai berbentuk segi enam akan muncul di bawahmu, dan itu akan sangat besar. Dengan luas sekitar 30.000 km, kamu dapat memuat sekitar 2,5 bumi di dalamnya. Setidaknya angin di sini akan lebih mendukung, tapi hanya sedikit saja. Di kutub utara, kecepatan angin hanya mencapai 90 meter per detik. Mudah-mudahan kamu berpakaian cukup hangat untuk menghadapi cuaca Saturnus, karena troposfer raksasa gas tersebut memiliki awan amonia kuning yang sangat dingin. Suhu di sini sekitar minus 250 derajat Celcius. Tidakkah itu terdengar terlalu buruk? Ya,
Bagus untuk kamu karena suhu tersebut 160 derajat Celcius lebih dingin daripada suhu paling dingin yang pernah tercatat di bumi. Kamu akan menemukan keadaan mulai menghangat saat kamu terus turun. Selanjutnya, kamu akan melewati lapisan awan amonium hidrosulfida berwarna coklat muda, diikuti oleh awan normal yang terbuat dari air. Segala sesuatu pada akhirnya akan memanas hingga suhu yang lebih nyaman yaitu 0 derajat Celcius. Namun itu bukan berarti kondisi di sekitarmu akan nyaman. Suhu akan naik semakin tinggi dan pada tingkat atmosfer yang lebih rendah ini, tekanan atmosfer akan sama kuatnya dengan tekanan di Palung Mariana, bagian terdalam di lautan kita. Pada titik tertentu, kamu mungkin bertanya-tanya, apakah kamu akan pernah mencapai permukaan Saturnus? Ya, kamu akan kecewa begitu mengetahui bahwa kamu sudah melakukannya. Itu tidak solid. Secara teknis, permukaan gas raksasa ini berada di tempat yang tekanan atmosfernya sama dengan permukaan laut di bumi. Jadi itu kembali ke atmosfer dingin yang membekukan. Tidak banyak yang dapat kamu nantikan saat ini, kecuali terus bergerak menuju pusat planet. Tentu saja, tekanan dan suhu akan semakin tinggi. Kamu akan segera menemukan tekanan yang sangat tinggi sehingga semua gas hidrogen dan helium yang mengelilingimu akan berubah menjadi cair. Mudah-mudahan kamu membawa payung kuat yang mampu menahan hujan helium. Sorry, harusnya aku memperingatkanmu tentang hal ini sebelum kamu keluar dari pesawat luar angkasa. Saat ini, kamu sudah berada di dekat pusat Saturnus. Inti batuan cair di planet ini mungkin 10 kali lebih besar dari bumi. Kondisinya akan sangat buruk. Di sini, suhunya bisa mencapai 11.700 derajat Celcius dengan tekanan lebih dari 1000 kali lipat dari yang kamu alami di bumi. Mungkin berjalan-jalan sebentar di Saturnus bukanlah ide yang bagus. Kamu akan terlempar ke lingkungan yang sangat tidak bersahabat, sehingga lingkungan tersebut akan membekukan, lalu membakar, lalu menghancurkanmu di bawah tekanan planet yang sangat besar. Kamu tidak akan bersenang-senang di sini, dan kamu bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berjalan di Saturnus. Sebab, seperti yang kamu ketahui, raksasa gas ini tidak memiliki permukaan yang keras. Sungguh menyedihkan. Satu-satunya cara agar kamu dapat selamat dari perjalanan ini adalah jika kamu memiliki pakaian antariksa khusus bersertifikasi. Bersertifikasi 2 sisi contohnya. Bercanda. Jika kamu berhasil melarikan diri dari Saturnus, kamu dapat singgah sebentar di tempat yang lebih tenang. Seperti bulan Saturnus, Titan. Mendekati bulan ini, kamu akan menemukan bahwa bulan ini jauh lebih besar dari bulan kita dan bahkan lebih besar dari Merkurius. Dan Titan juga bukan sekedar batu. Kamu akan diselimuti oleh atmosfer nitrogen dan metana berwarna emas dan jingga yang kabur. Kabut tebal di sekitar kamu akan terlihat sangat mirip dengan kabut asap di bumi. Namun bagian terburuknya adalah, begitu kamu mendekati permukaan bulan, tekanan atmosfer akan membuatmu merasa seolah-olah sedang menyelam sedalam 15 meter ke laut. Pada suhu minus 180 derajat Celcius, suhunya akan sangat dingin hingga menusuk ke tulang. Kabar baiknya adalah setelah terjatuh, kamu akhirnya bisa meregangkan kaki dan menghitung langkahmu. Kamu akan berjalan-jalan di sepanjang es air sekeras batu di Titan. Berjalan-jalan di sepanjang permukaan Titan, kamu akan menemukan berbagai macam hal menarik. Permukaannya sendiri akan menjadi gelap dan tertutup oleh apa yang awalnya tampak seperti bubuk kopi. Butiran ini adalah hidrokarbon. Ini akan menghasilkan bukit pasir yang sangat besar, hampir seperti bukit pasir di bumi. Akan ada hal-hal lain yang juga mengejutkanmu. Kamu akan menemukan sungai dan danau. Hanya saja, alih-alih dari air, danau dan sungai ini akan dipenuhi dengan metana cair dan etana. Ada juga gunung berapi yang memuntahkan air cair, bukan lava.